Baik semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan melakukan sebuah presentasi yang berjudul Negosiasi Tarif Logistik, Solusi Win-Win untuk PT IMART dan PT Trans Nusantara. Nah, dalam presentasi ini kita akan membahas bagaimana masalah ini bisa terjadi, bagaimana kita mencari sebuah solusi win-win yang dapat berdampak sangat baik untuk kedua perusahaan yaitu PT IMART dan PT Trans Nusantara, dan tentunya kita juga akan mencari alternatif solusi lainnya yang bisa digunakan dalam negosiasi dan akan diakhiri dengan kesimpulan yang akan menutup seluruh presentasi ini. Nah, sebelum itu, next slide please. Nah, sebelum kita lanjut ke dalam materi-materi kita, tentunya kita harus memperkenalkan diri terlebih dahulu ya dari kelompok kami, karena seperti kata pepatah, jika tidak kenal maka tidak sayang, dan kita harus sayang satu sama lain. Nah, mari kita mulai perkenalan dari kelompok ini terlebih dahulu, yang akan dimulai dari urutan pertama. Halo, saya Edi Permadona Berukaro. Perkenalkan, nama saya Alia Tiffany Agustina. Perkenalkan, nama saya Ulika Erunisa. Dan saya sendiri Muhammad Kevin Putra Ivani. Saya Fatman Muiz. Saya namanya Martin Samasier. Dan begitulah anggota kelompok dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan di materi ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi pertama dan presentasi ini yang akan dimulai oleh Tiffany. Kepada Tiffany, disilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Kevin. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang masalah. Negosiasi ini terpicu oleh tekanan bisnis yang dihadapi oleh kedua belah pihak. Di satu sisi, PT Emart mengalami penurunan margin karena kenaikan harga bahan baku, sehingga mereka meminta potongan tarif logistik hingga 15%, dan secara eksplisit menyatakan siap beralih ke pesaing. Di sisi lain, PT Trans Nusantara juga menghadapi kenaikan biaya operasional seperti BBM, perawatan armada, dan upah sopir yang membuat diskon 15% tidak bisa diturutin. Inti tantangannya di sini yaitu bagaimana menjaga hubungan strategis tanpa mengorbankan profitabilitas atau kepuasan klien. Nah, tujuan dari negosiasi ini sendiri yaitu untuk mengurangi biaya logistik PT Emart secara nyata, menjaga kesehatan keuangan PT Trans Nusantara, dan yang terakhir ada memperkuat nilai tambah di luar harga seperti keandalan dan inovasi lainnya. Next. Untuk yang selanjutnya ada analisis kepentingan kedua belah pihak. Kami tidak memilih ini sebagai permintaan versus penolakan ya, tetapi kami membagi keseluruhan kepentingannya. Dari PT Emart sendiri butuh efisiensi dan stabilitas pasokan, sedangkan dari PT Trans Nusantara butuh volume yang stabil dan hubungan jangka panjang. Kuncinya di sini, harga bukan satu-satunya faktor dalam logistik. Kecepatan, akurasi, dan transportasi sama pentingnya. Dan ini adalah area di mana kami butuh memberikan nilai lebih. Next. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada rekan saya yang bertugas, disilahkan. Usulan solusi win-win. Usulan ini dirancang agar kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan, tanpa ada yang dirugikan. Ada 4 poin yang harus dijelaskan. Yang pertama yaitu diskon 10% bukan 15%. Perusahaan tetap memberikan potongan harga untuk menarik dan mempertahankan kerjasama dengan pelanggan, namun diskon tetap 10% saja agar perusahaan tetap memperoleh keuntungan yang sehat dan operasional tidak terganggu. Nah, keuntungannya yaitu pelanggan tetap hemat, namun perusahaan tetap stabil secara finansial. Yang kedua yaitu volume pengiriman naik 15%. Sebagai bentuk timbal balik, pelanggan setuju untuk meningkatkan volume pengiriman sebesar 15%. Dengan volume yang lebih besar, pendapatan perusahaan naik sehingga potongan harga 10% bisa tertutupi dari peningkatan transaksi. Nah, keuntungannya itu pelanggan mendapatkan harga lebih baik, perusahaan mendapatkan jumlah pengiriman lebih banyak. Nah, yang ketiga yaitu ada layanan tracking dan prioritas gratis.
Nah, perusahaan memberikan layanan tambahan secara gratis seperti pelacakan barang secara real time dan juga prioritas dalam proses pengiriman. Layanan ini meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan karena mereka bisa memantau barang dan mendapatkan jaminan waktu kirim lebih cepat. Nah, keuntungannya di sini yaitu pelanggan merasa dilayani dengan baik dan perusahaan meningkatkan kualitas layanan tanpa menambah biaya biaya besar. Yang keempat yaitu ada kontrak panjang, eh, itu bisa stabilitas harga. Kedua pihak sepakat untuk menjalani kontrak kerja sama jangka panjang. Hal ini memberikan kepastian harga dan kestabilitas kerjasama, sehingga tidak mudah terpengaruh dari perubahan harga pasar. Nah, keuntungannya di sini yaitu pelanggan terlindungi dari kenaikan harga, sedangkan perusahaan memiliki pendapatan yang stabil dalam jangka waktu yang lama. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Melalui kerjasama dengan PT Trans Nusantara, setelah kami melakukan analisis, PT Emart dapat memperoleh beberapa manfaat. Yang pertama itu hemat biaya logistik secara nyata. Dengan adanya penyesuaian tarif dan efisiensi rute, pengiriman dari PT Trans Nusantara, Emart dapat menekan total biaya distribusi antara cabang. Dan yang kedua, manfaat bagi PT Emart yaitu layanan premium tanpa biaya tambahan. Karena PT Nusantara dapat memberikan fasilitas tambahan seperti pelacakan real time, prioritas pengiriman, dan dukungan customer service 24 jam tanpa biaya tambahan. Yang terakhir itu manfaat bagi PT Emart dapat memperoleh mitra yang stabil dan bisa diajak kolaborasi. Karena PT Emart memperoleh jaminan kerja sama jangka panjang dengan mitra logistik yang memiliki armada dan bisa manajemen profesional. Dengan adanya kolaborasi ini, membantu PT Emart menjaga konsistensi pasokan dan juga menghindari keterlambatan pengiriman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya mengenai manfaat. Apa sih manfaat bagi PT Nusantara ini? Jelas yang pertama itu untuk mempertahankan klien besar mereka. Jadi PT Emart ini merupakan salah satu klien utama mereka dengan volume pengiriman yang tinggi. Jadi dengan mempertahankan kerjasama ini, PT Trans Nusantara dapat menjaga stabilitas mereka, pendapatan mereka, dan utilitas armada mereka. Lalu yang kedua itu volume naik dan efisiensi biaya mereka bagus. Dengan adanya volume pengiriman yang besar dari Emart PT Trans Nusantara dapat mencapai economies of scale yang artinya semakin banyak barang yang dikirim, dia tetap dapat tersebar ke lebih banyak unit pengiriman. Lalu yang terakhir, hubungan jangka panjang dan mendapatkan hasil yang stabil. Membangun hubungan yang jangka panjang dengan Emart berarti menciptakan kerjasama strategis yang saling menguntungkan dalam jangka waktu yang lama. Kepercayaan dan loyalitas klien akan menurunkan risiko kehilangan pelanggan. Jadi hubungan yang baik itu membuat pendapatan PT Trans Nusantara lebih stabil dan dapat diprediksi, membantu dalam perencanaan keuangan dan investasi jangka panjang. Lalu akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Baik, terima kasih ya, Lamboy. Selanjutnya, yang terakhir itu alternatif apabila PT Emart tidak menyetujui solusi-solusi yang telah rekan saya sampaikan sebelumnya. Nah, alternatif ini bertujuan untuk agar PT Nusantara itu tidak kehilangan kliennya dan juga mereka tidak harus mengurangi harganya terlalu jauh. Nah, di sini alternatif yang dapat dilakukan itu yang pertama adalah supply chain cost optimization, yaitu PT Trans Nusantara akan menganalisis seluruh alur logistik dari PT Emart, mulai dari gudangnya hingga toko pusat atau toko cabangnya. Nah, hal ini dilakukan untuk mengetahui area-area pemborosan dari logistik PT Emart itu sendiri. Nah, area pemborosan ini dapat berupa rute distribusinya, muatan kendaraannya, jadwal pengirimannya, dan optimalisasi penggunaan gudang. Nah, dengan ini PT Emart dapat mencapai total efisiensi melebihi 15% tanpa perlu pemotongan tarif pengiriman.
Kemudian PT Trans Nusantara juga dapat mempertahankan margin harga dengan meningkatkan nilai tambah sebagai partner logistik. Alternatif yang kedua, bundle service, yaitu PT Trans Nusantara akan memberikan paket layanan kepada PT Imart. Contohnya itu menggabungkan layanan logistik mereka, seperti transportasi dengan pergudangan. Dengan ini, PT Imart dapat menurunkan total biaya logistik dan melakukan koordinasi yang lebih cepat dan efisien. Sedangkan untuk PT Trans Nusantara itu juga akan berdampak positif, di mana volume transaksi PT Imart akan bertambah. Sehingga selain meningkatkan pendapatan, penggunaan kendaraan dan gudang juga akan lebih optimal. Lalu yang ketiga itu diskon progresif. Di sini PT Trans Nusantara akan memberikan diskon berbasis kinerja. Kinerja di sini berupa peningkatan permintaan dari PT Imart, seperti volume pengirimannya, ketepatan waktu, dan perpanjangan kontrak. Dengan ini, PT Imart memiliki peluang untuk mendapatkan diskon apabila syarat yang diberikan oleh PT Trans Nusantara itu terpenuhi. Sementara itu, PT Trans dapat mengurangi risiko kerugian karena diskon baru akan diberi ketika target PT Imart itu telah terpenuhi dan kepercayaan. Selanjutnya akan saya kembalikan. Baik, terima kasih, Mus. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam bagian terakhir dari presentasi ini, yaitu kesimpulan. Nah, dari seluruh presentasi kami bisa disimpulkan bahwasanya biaya pengiriman itu sudah tidak mendukung target profit margin dari PT Imart atau customer utama dari PT Trans. Nah, jadi, kami telah membahas bagaimana win-win solution yang ditawarkan itu adalah berupa diskon dan kerjasama jangka panjang, di mana solusi ini sebagai solusi utama kami dapat menutupi biaya dan keberlangsungan tidak hanya dalam PT Trans, namun juga untuk PT Imart, sehingga tidak terjadi adanya dominasi negosiasi sama sekali, dan ini menciptakan suatu fleksibilitas untuk kedua pihak dan menciptakan suatu kolaborasi yang jangka panjang yang dapat mendukung efisiensi biaya dan keberlangsungan untuk kedua pihak. Sehingga apa yang terjadi? Ini akan memberikan keuntungan dan akan memberikan hasil terbaik untuk kedua pihak. Nah, itulah kesimpulan dari presentasi ini. Selanjutnya. Nah, dengan berakhir pula kesimpulan tersebut, berakhir juga presentasi kami untuk mengenai materi ini. Nah, terima kasih juga kepada seluruh penonton dan audiens yang telah memperhatikan dari presentasi kami. Dan kami nyatakan bahwasanya jika ada pertanyaan atau jika ada inquiry dan semacamnya, bisa dikatakan pada seksi komentar atau bisa dinyatakan langsung kepada kami jika menemui kami secara langsung. Terima kasih sekali lagi dari kami. Saya nyatakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Kami dari kelompok 2 mengucapkan sekali lagi terima kasih.